Baik ya, kita mulai. Pemodelan data dalam rekayasa perangkat lunak. Kita bahas mengenai diagram entity relationship. Muncul ya anunya, apa materinya? Nggak muncul, Pak. Nggak ada? Nggak muncul, Pak. Ini sudah. Iya, ada, Pak. Baik, kita mulai objektif. Kita belajar mengenai pemodelan data ini. Tujuannya adalah untuk memahami pentingnya pemodelan dalam RPL. Dalam beberapa pekan ini kita membahas mengenai pemodelan ya. Jadi ada tiga setidaknya pemodelan data yang kita pelajari. Yang pertama adalah mempelajari mengenai data flow, ya, aliran data. Kedua adalah mengenai tentang kamus data yang kita bahas terakhir minggu kemarin. Dan yang ketiga adalah ERD ini ya, ERD. Kita pahami dulu pentingnya pemodelan dalam RPL ini ya. Fungsinya untuk apa kita kok bikin pemodelan ini ya. Jadi ini yang terakhir kita buat pemodelan yang kemudian kita pahami peran dari ERD ini ya. Kenapa kok penting sekali ya. Komponen-komponen apa saja yang kita perlu pelajari di ERD ini ya. Karena saya ini sudah pernah dibahas ya di mata kuliah sistem basis data ya. Jadi di sistem basis data itu biasanya kita pelajari mengenai data itu sendiri ya, kemudian tabel-tabel ya. Kemudian hubungan antar tabel, kurang lebih hubungan antar tabel itu kita simpulkan dengan ERD ya. Ya, kita kita namakan ERD, Entity Relationship Diagram. Baik, kita mulai ya. Pemodelan dalam perangkat lunak itu membantu memberikan gambaran pekerjaan sesungguhnya. Ya. Jadi biasanya kita kalau berkomunikasi dengan klien atau pemakai, calon pemakai, maka kita biasanya menggunakan gambar-gambar. Gambar-gambar atau diagram ini yang biasa kita gunakan adalah pemodelan hasil dari model yang kita buat ya. Jadi bagaimana kita membuat model itu kita sebut sebagai pemodelan. Tujuannya dengan model tadi kita bisa terbantu ya berapa estimasi sumber daya yang kita butuhkan untuk mengerjakan itu ya. Kemudian menjadi dasar perancangan kita ke depan bagaimana kita melakukan perancangan ya. Tentu saja karena data yang digunakan, maka data itu sebagai pendorong untuk dibuat perangkat lunak. Fokus dalam pemodelan ya itu pada apa ya, bukan pada bagaimana ya, apa yang mengalir gitu ya, apa yang dikontrol, apa isinya. Nah ini yang kita fokuskan ya. Jadi seperti data ya, data itu isinya apa, nomor kah atau angka kah atau teks kah atau gabungan keduanya ya, atau simbolik ya, atau currency apa namanya, mata uang ya. Kemudian kontrol peristiwa atau event ya, event gitu ya. Nah ini kita fokus di sana. Event ini ada event logik ya, secara logik. Kemudian ada yang secara fisikal. Nah, fisikal itu apa ya? Jadi ada pembahasannya ya. Yang ketiga adalah isi atau substansi informasi ya, objek atau atribut. Nah, objek dan atribut. Misalnya begini, kita mengembangkan sistem ini ya, nanti aliran datanya misalnya mahasiswa nih. Nah, dalam konteks apa ini mahasiswa digunakan? Misalnya ketika mahasiswa itu mengisi pembayaran, maka objek mahasiswa tetap sama ya, atributnya yang beda. Jadi kalau mengisi pendaftaran
bayar SPP misalnya ya, bayar SPP, maka objeknya sama mahasiswa, atributnya beda. Atributnya isinya untuk mahasiswa adalah pembayaran. Berapa jumlah yang dibayarkan, misalnya gitu ya, ditulis di situ atribut. Itu untuk aplikasi misalnya sistem informasi pembayaran, misalnya SPP, gitu ya. Apabila konteksnya adalah mahasiswa itu untuk meminjam perpustakaan, maka objeknya tetap sama ya. Ya, objeknya sama, mahasiswa hanya saja atributnya beda. Adalah peminjaman misalnya, peminjaman adalah buku, misalnya buku. Maka atributnya adalah buku atau peminjaman. Nah, ini ya, jadi dilihat dari substansinya, informasi apa yang mengalir di dalam. Kemudian aliran informasi ya, perubahan dan aliran data. Aliran informasi ini terkait dengan konteks diagram dan data flow ya. Ya, perubahan aliran data, bagaimana aliran data itu mengalir dari satu proses ke proses berikutnya, atau dari proses ke simpanan. Gitu ya. Dari proses diterima dari entitas luar, gitu ya. Nah, ini kita simpulkan dengan diagram aliran data. Ya, kemudian yang ketiga, yang empat adalah struktur informasi ya, terdiri dari elemen data, kemudian relasinya. Bukan saja elemen data, tapi struktur data juga. Ini terkait dengan kamus data. Nah, itu ya. Jadi ini kenapa kita menggunakan pemodelan dalam perangkat guna. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih yang mengalir ya, mengalir di dalam model itu. Ya. Nah, di dalam model eh, berorientasi data itu ya, kita pakai menggunakan analisis terstruktur ya. Kenapa terstruktur? Karena isinya juga terstruktur biasanya. Sehingga kita bisa susun dalam bentuk SQL gitu ya, struktur query language gitu ya, bahasa permintaan, bahasa permintaan yang sangat terstruktur ya, sehingga bisa kita gunakan dengan cepat ya. Nah, model model pemodelan data ya ada tiga yang kita sudah pelajari. Ada dua yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah data flow diagram. Bagaimana data itu ditransformasikan. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, di beberapa minggu yang lalu, gambar-gambar dan UTS kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah data dictionary. Nah, ini data kamus data yang menggambarkan semua objek data yang mengalir, aliran-aliran datanya, juga simpanan data. Ini terakhir minggu lalu kita pelajari ya, cuma belum latihan. Yang ketiga adalah entity relationship diagram yang akan kita bahas hari ini ya, menggambarkan relasi antar objek data. Nah, IRD ini banyak menjadi cara para penyusun program, para developer ya, pengembang perangkat lunak ya, itu apabila mereka berpengalaman ya dalam menyusun IRD ini ya, biasanya data flow dan data dictionary ini diabaikan, dilompati ya. Jadi di bypass gitu ya. Di bypass. Biasanya terkait dengan proyek itu dalam pengerjaan waktu yang cepat. Jadi biasanya ada permintaan yang lebih cepat gitu ya. Maka para pengembang biasanya akan langsung menuju ke entity relationship diagram buatnya itu dengan berdasarkan eh, skema bisnis ya, proses-proses bisnis yang dia temukan. Mereka temukan, mereka kumpulkan, kemudian langsung dibuat entity relationship diagram. Ini juga bisa ya. Tapi kelemahannya adalah kalau cepat-cepat begini, maka dokumentasinya lemah ya, dokumentasinya lemah, sehingga kalau cepat-cepat seperti ini ya Pak, melewati data flow dan data dictionary, pengembangannya ke depan itu akan kesulitan biasanya gitu ya. Kesulitannya karena dokumentasinya nggak ada. Nah, dokumentasinya nggak ada. Dan kalaupun dilacak, lacaknya juga tumpang tindih ya. Biasanya gitu karena langsung ke program, langsung ke detail, langsung ke entity.
melewati data flow, alirannya apa, data jenisnya apa, nggak tahu. Yang tahu ya hanya para pengembang itu sendiri di antara mereka, ya biasanya gitu. Jadi berhati-hati kalau langsung melompat ke sini ya. Apabila ada salah satu atau dari tim itu resign misalnya, keluar misalnya, nah itu yang akan kesulitan biasanya. Akhirnya ya atau programnya jadi tambal sulam, ya tambal sulam. Berbeda dengan kalau dokumentasi data flow diagram itu ada, ya data dictionary-nya juga ada, maka walaupun tim itu sudah hilang, ya maka bisa dilanjutkan lagi dengan tim yang lain, gitu ya, diganti tim yang lain. Ini ya kelebihannya dari kalau data flow diagram, kamus data itu lengkap, gitu ya. Memang waktu untuk pengerjaan memang bisa dikerjakan dengan cepat ya. Cuma kelemahannya adalah dokumentasinya tidak ada dokumentasinya kurang, poor documentation. Berikutnya adalah analisis struktur lainnya, yaitu menggunakan state transition diagram, ya, menggambarkan status dan penyebab perubahan status. Nah, di materi ini kita tidak bahas ya, karena cukup ini aja sudah lumayan banyak ya. Ini aja satu semester ini. Jadi kita baru sampai di ERD ini. Jadi yang kita bahas ini step-stepnya aja, ya step-stepnya aja. Tapi karena kita nggak praktikum ya, jadi ya kita bahas detailnya aja deh, ya, detailnya aja, dan nanti praktikumnya bisa diikuti sendiri ya di rumah ya, mandiri. Baik, kita langsung menuju ke latihan ERD ya. Latihan ERD, kita buka modul ini sudah saya lampirkan ya di Classroom ya. Bisa sambil dibuka di sana di Classroom. Sekarang kita masuk ke pemodelan basis datanya ya. Modelan basis datanya seperti apa ya. Ini saya nukil dari UI ya. Jadi materi basis data. Baik, langkah-langkah untuk menyusun IRD ya, membuat entity relationship diagram ya, beberapa data yang saling terhubung ya. Langkah pertama itu sudah kita lakukan sebenarnya, yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan ya di awal. Jadi ketika kita melakukan kontrak ya, menyusun dokumen SKPL ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL atau SRS ya, spesifikasi requirement software ya, Pak. Itu kita susun dengan 6 tahap ini, 6 langkah ini ya, 6 langkah ini. Jadi di sini kita susun di awal itu ya membuat dokumen. Jadi sebenarnya dokumen itu ada di 6 langkah ini ya. Nah, jadi kita tambal sulam di sini. Jadi bikin dokumen itu nggak gampang ternyata ya. Jadi kita bisa nyusunnya melalui langkah-langkah ini ya. Yang kedua adalah membuat rancangan konseptual ya, rancangan sementara biasanya ya, konseptual menggunakan konteks diagram ya, data flow ya, sambil jalan itu ya. Jadi masih level-level 1 ya. Kemudian buat input proses output ya, kemudian buat hierarkinya ya, hierarki input proses output. Kita masuk ke pembuatan rancangan ini ya. Di rancangan ini, konseptual ini kita susun yang sudah kita lakukan kemarin UTS itu ya. Baru kemudian kita pilih DBMS. Memilih DBMS itu artinya memilih software ya, softwarenya. Jadi kalau misalnya kemarin di UTS itu kita bahas mengenai sistem informasi rental mobil online ya, rental mobil online, maka kita sudah punya bayangan. Ya. Kita sudah punya bayangan DBMS apa yang hendak kita pilih ya, atau software database apa yang hendak kita pilih. Nah, bayangan kita masih tertuju pada MySQL ya. Nah,
Ada lagi yang mikir MySQL itu terlalu mudah Pak, pakai Postgres saja misalnya gitu ya. Postgres itu terlalu mudah, gratis lagi. Kita pakai Oracle aja. Nah, di sini pemilihan DBMS inilah yang kita tentukan di sini. Kalau sesuai dengan hasil apa yang kita analisis ya, nah, kemudian rancangannya seperti apa, baru kita bisa menentukan apa DBMS yang cocok untuk itu semua. Yang berikutnya di langkah 4 adalah membuat rancangan logikal dan rancangan fisikal. Ini apa ini bedanya? Nah, di sini ini kita susun kamus data sebenarnya ya. Ya, di 45 ini kita susun kamus data. Di kamus data itu biasanya kita gambar ya rancangan logikalnya. Paling gampang itu logikal itu rancangan dari sisi pengguna. Dari sisi pengguna. Misal nih, misal kita kalau menyusun tabel mahasiswa, entitas mahasiswa, simpanan mahasiswa. Simpanan maksudnya tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa secara logis data yang disimpan di tabel mahasiswa antara lain nama ya, NIM ya, kemudian prodi, ya, tempat lahir, tanggal lahir dan seterusnya itu ya. Nah, ini dari sisi pengguna. Jadi pengguna itu butuhnya apa? Ya, butuhnya untuk data-data itu apa saja misalnya. Tapi secara umum ya kalau mahasiswa ya isinya kurang lebih itu tadi ya, NIM, nama, tanggal lahir, prodi, ya, jurusan, jurusan prodi, fakultas dan sebagainya itu ya. Itu logikal. Nah, kalau fisikal itu isinya dari data nama tadi. Misalnya nama itu isinya apa? Huruf saja kah atau huruf sama angka gitu ya. Tapi kalau nama secara logis ya isinya adalah huruf ya. Secara logis isinya adalah huruf. Maka kita set di situ tipikalnya, tipenya adalah huruf ya. Nggak boleh ditambahkan angka gitu ya. Jadi strukturnya didetailkan di situ di struktur datanya itu didetailkan. Elemennya memiliki nama hanya huruf saja, menghindari angka, gitu, menghindari simbol. Ada juga yang tanggal, misalnya tempat lahir ya, tempat lahir, tanggal lahir itu rancangan fisikalnya ya berisi tentang tanggal saja, nggak pakai detik misalnya, karena kalau detik, menit itu kayaknya agak lumrah deh, gitu ya. Paling enggak ya hari lah ya. Walaupun lahirnya pagi, siang, malam, ya tanggal itu ya tulis tanggalnya saja, misalnya fisikal. Jadi strukturnya itu ditentukan gitu. Atau password, panjangnya password itu kira-kira 16 digit misalnya gitu ya. Atau 6 digit minimal gitu ya, dibuat di set di situ. Nah, itulah pembuatan rancangan fisikalnya ya. Baru kemudian kita membuat implementasi IRD ya, di sini IRD, termasuk tuningnya itu supaya efisien query-nya ya. Jadi supaya efisien query-nya, maka kita biasanya akan buat normalisasi. Apa itu normalisasi? Nah, Anda cek lagi materi tentang sistem basis data. Ya. Jadi implementasinya kita buat relasi itu seperti apa ya, kemudian supaya query-nya itu bisa cepat itu bagaimana gitu ya. Ini kita lakukan di tahap terakhir. Oleh karena itu ya, kalau Anda ketika nanti ujian ya, kalau ditanya itu tabel itu dari mana gitu ya, jawaban Anda mesti ke belakang sini ya. Gitu ya. Kalau Anda punya kamus data, Anda bisa menjawab di sini. Kalau Anda punya DFD, Anda bisa menjawab di sini ya. Nah, bayangin kalau Anda tidak punya sama sekali ini, Anda lompat dari 1 ke 6 gini ya. Apa yang terjadi? Anda akan kesulitan mencari bukan? Ini yang kenapa kita perlu juga kalau menyusun ini ya. Jika kita mendapatkan proyek atau pesanan atau entah itu riset juga, terkait riset, apalagi riset ya, nggak boleh bypass pas gitu. Langkah-langkahnya diikuti prosedurnya biasanya. Ini ya, pentingnya kenapa kita mendesain ya IRD ini ya. Nah, IRD itu sendiri masih berupa konsep-konsep garis-garis ya.
Berikutnya adalah skema bisnis. Ya, skema bisnis itu adalah tahap pengumpulan analisis, tahap pengumpulan data dan menganalisis kebutuhan. Hasilnya adalah skema bisnis. Jadi gini, apa yang sudah kita kerjakan kemarin termasuk di UTS itu soalnya itu adalah skema bisnis ya soalnya. Jadi apa misalnya membuat sistem informasi rental mobil online. Nah, ini bisnisnya kita sudah punya bayangan, oh rental, sewa menyewa mobil, gitu ya, sewa menyewa mobil online. Maka proses bisnisnya kita sudah punya bayangan. Dan detailnya adalah hasil observasi atau proses bisnisnya itu sendiri ya, tampilkan. Itu yang kita sebut sebagai skema bisnis ya. Skema bisnis itu antara lain bisa berupa aktivitas bisnis, nah cakupannya, ya semua aspek yang terkait di dalamnya, termasuk struktur organisasi di dalamnya, ya di dalam organisasi rental itu misalnya ya, maka struktur organisasinya juga kita detailkan. Nah di soal, kalau di soal ya sedikit ya, kalau di soal kita bagaimana menyusun sesuai dengan pertanyaan itu ya, maka secara cepat ya biasanya banyak lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubangnya itu ketinggalan, ada yang nggak dikerjakan, ada yang diabaikan, hanya karena alasan-alasan untuk mengejar waktu, biasanya begitu ya. Seperti yang sudah saya contohkan itu ya. Yang penting langkah-langkahnya itu benar. Nah, langkah-langkahnya mengarah ke bagaimana kita mendesain itu dengan benar, dengan cara yang benar, dan data yang benar. Yang ketiga adalah kebijakan, standar, prosedur, operasi, ya, manual book itu juga termasuk bagian dari skema bisnis ya. Jadi ini penting. Kemudian dibuatlah diagram IRD ya, yang merupakan diagram dari skema bisnis itu tadi. Jadi IRD itu sendiri juga berasal dari skema bisnis. Itulah kenapa di langkah-langkah ini ya, kalaupun kita sudah dapat skema bisnis ya, kita juga bisa langsung bypass menuju ke sini, bisa membuat itu sendiri, bisa membuat IRD ya. Ya. Contoh IRD itu adalah seperti ini ya. Sorry ya. Ini apa tadi ya? Contoh. Contoh untuk melihat skema bisnis adalah seperti ini ya. Kebutuhan basis data suatu perusahaan, kontraktor ya. Kontraktor memiliki beberapa departemen, misalnya. Tiap departemen punya nama, nomor, lokasi, dan pegawai yang memanage, ya, mengelola departemen itu. Satu departemen dapat berlokasi di beberapa tempat. Nah, tanggal mulai kerja dari manajer perlu disimpan. Nah, ini kita identifikasi ya, kita mengamati, ini adalah hasil observasi kita, mengamati proses bisnis yang ada di kontraktor atau company itu. Nah, proses-proses bisnis ini kita tulis biasanya dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini kita amati, oh gitu ya. Kita amati hasilnya kurang lebih seperti ini. Tiap departemen mengontrol proyek ya. Tiap proyek punya nama, punya nomor dan lokasi di tempat lokasi proyek misalnya gitu ya. Jadi sama seperti kalau di kampus ya, requirement basis data kampus misalnya, kampus UM misalnya. Maka kampus UM memiliki beberapa fakultas ya. Tiap fakultas punya nama, nomor, lokasi, dan pegawai yang manage. Nah, pegawai yang manage itu antara lain adalah dekan ya, dekan fakultas masing-masing gitu ya. Satu fakultas dapat berlokasi di beberapa tempat. Nah, mirip seperti UM ya. Nah, berarti di UM ada fakultas Ilkom, ya, ilmu komputer, kemudian ada ekonomi, ada hukum. Ya. Lokasinya beda-beda ya. Tanggal mulai kerjanya juga mulai beda-beda, tim manajernya misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Nah ini kita tulis ya, kita tulis seperti ini ya, kemudian hasilnya adalah langsung lompat jadi begini ya, jadi apa, IRD. Nah, ini IRD yang kita maksud ya, jadi masih berupa konsep ya, masih berupa konsep IRD. Nah, ini kita sebut sebagai IRD ini. Nah, simbol-simbol ini kan adalah antara lain ada simbol entitas ya, kemudian ini atribut ya, ini kemudian relasi ya. Ini kita kenal ya, ya. Ada juga relasi yang bentuknya ada dua garis ini ya. Kemudian ada
hubungan garis ini kok ada dua, ada satu, misalnya gitu ya. Itu bagaimana caranya? Ini semua kita gambar secara manual ya, biasanya dulu ya. Itulah kenapa seorang teman bilang ini gambar IRD ini ini apa namanya kuno gitu ya, kuno. Itu kan zaman Fox Pro dulu gitu ya, gitu ya. Zaman Fox Pro dulu itu. Karena sekarang ini sudah zamannya digital, maka biasanya orang mengabaikan ini. Padahal ini penting ini ya. Jadi kita apa namanya tidak perlu jatuh mental kalau dibilang kuno ya. Karena ini memang penting ya. Kadang orang langsung langsung bikin program gitu ya. Tapi begitu bikin program, programnya nggak dipakai akhirnya karena nggak cocok gitu ya, apa nggak sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Itu kan karena yang bikin programmernya sendiri gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya bareng-bareng ya supaya nantinya kalau kita membuat tim, menjadi tim, ya, tim pengembangan perangkat lunak, maka kita ikuti instruksi langkah-langkah tadi ya, jangan bermain sendiri ya, karena merasa tidak cocok kemudian bermain sendiri ya bisa kacau nanti. Itu ya. Kemudian di dalam mengenal konsep-konsep IRD ini tentu kita ada notasi-notasinya ya, notasi-notasinya itu kita kelompokkan menjadi 3 ya. Ada entitas ya. Untuk mengenal entitas kita sudah ada cirinya ya, sudah ada cirinya kemarin. Kemudian ada atribut, atribut atau kolom ya. Jadi kalau di diagram ER, entitas itu kita sebut sebagai tabel ya. Atribut itu kolom-kolom. Nah, relasi itu saja ini juga tabel relasi itu. Relasi itu muncul karena ada 2 entitas ya. Nah, jadi muncul relasi itu hadir di antara entitas-entitas. Entitas-entitas itu bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Tapi jarang biasanya kalau banyak entitas langsung saling berhubungan. Nah, itu ada di data warehouse ya, itu data warehouse. Jadi ada dimensi-dimensi, bisa juga itu entitas seperti itu. Kemudian di dalam relasi itu ada jenis-jenis relasinya. Nah, relasi jenisnya itu ada seperti relasi satu ke banyak, kayak gini ya, satu ke banyak, satu ke n, satu ke satu, n ke m, banyak ke banyak. Ini kita masukkan di sini relationship. Kemudian role, cardinality dan keterikatan ya, keterkaitan, ketergantungan, kekangan. Nah, cardinality. Kekangan ini kalau kita biasa mendesain ERD di database ya, di software, maka kita akan bermain di referensial gitu. Referensial. Jadi kalau Anda bikin program pakai Microsoft Access misalnya gitu ya, maka di situ ada referensial. Itu terkait dengan cardinality ya. Kekangan. Nah, entitas itu sendiri adalah objek atau benda tertentu ya, mini world. Ya. Entitas itu sendiri adalah objek benda. Nah, bendanya bisa jadi fisik orang, ya mobil, rumah dan lain-lain. Benda juga secara konseptual, misalnya perusahaan, pekerjaan, mata kuliah dan lain-lain. Yang jelas di sini entitas ini adalah berdiri sendiri ya. Ada 5 ciri yang bisa kita identifikasi ya, entitas ya. Yang pertama adalah orang atau individu ya, ini ya. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi dia itu adalah entitas, ya. Maka kita lihat dulu apakah dia itu orang, ya, gitu ya. Apakah dia agen, kontraktor, pembeli, ya. Departemen ini tempat ya. Divisi juga tempat, boleh juga. Nah, yang jelas ini adalah entitas, gitu ya. Kemudian tempat adalah area penjualan, gedung, ya, ruang, kantor, cabang, kampus dan sebagainya. Ya. Ketiga adalah objek, ya. Objek itu benda ya bisa berupa apa saja di sini ya benda. Ya. Yang keempat adalah event atau peristiwa ya. Jadi ya pernah saya sampaikan kan ya awalan pe dan akhiran an gitu ya, penerbangan, penagihan, pemesanan, perlombaan, perjalanan. Tapi ini semua berdiri sendiri ya. Jadi yang kita sebut di sini adalah berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah konsep ya, konsep itu atau sistem ya, sistem ya akun, blok waktu, kuliah, kualifikasi, KTP, KTM dan sebagainya. Nah, ini
Semua objek-objek ini, semua ini ya, entitas ini adalah berdiri sendiri-sendiri, ya, berdiri sendiri-sendiri. Jadi dia muncul bukan karena ada entitas lain kemudian dia muncul gitu ya. Ya, berikutnya adalah atribut. Atribut ini kita kenal dengan istilah kolom atau hal-hal yang melengkapi entitas, hal-hal yang melengkapi entitas, jadi ciri, misalnya nama, ya, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, jenis kelamin dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai atribut ya, kolom. Nah, ciri-ciri atribut saya rasa saya nggak perlu mendetailkan ya, karena ini adalah Anda sudah pernah, saya rasa ya, sudah pernah mempelajari ini mata kuliah di sistem basis data ya, sistem basis data. Saya rasa itu ya. Jadi kalau ada yang masih bingung tentang ini, dibuka lagi materi kuliah sistem basis data ya. Karena ini penjelasannya terkait dengan sistem basis data, saya tidak membahas lebih lanjut ya. Langsung menuju ke latihan ya, langsung menuju ke latihan. Latihannya adalah ini ya. Ya, sebelum latihan kita kenal dulu ya rangkuman notasi ER tadi ya. Nah, kalau entitas itu simbolnya adalah kotak ini ya. Ya. Kemudian relasi simbolnya adalah segi apa wajib ya ini ya. Kemudian atribut simbolnya adalah demikian ya. Kita ingat ya. Baik, kita langsung menuju ke latihan. Ya, saya untuk mempercepat kuliah ini ya, waktunya sudah mulai mendekati maghrib ya. Kita latihan di sini, tolong nanti disebut ya. Mahasiswa meminjam buku, tentukan entitas dari deskripsi ini. Ya, yang ya, pertanyaannya adalah mana entitas yang ada di sini ya? Ada berapa entitas yang ada di sini? Mahasiswa meminjam buku. Ada 2, Pak. 2, sebutkan. Mahasiswa sama buku. Mahasiswa sama buku. Oke. Nyatanya meminjam ini kenapa kalau bukan entitas? Relasi, Pak. Relasi, Pak. Ya? Kenapa? Mau diulang? Relasi. Relasi. Ya. Jadi udah ngerti ya. Berikutnya soal kedua ini. Nah ini agak panjang ya. Ini proses bisnisnya ya. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku punya data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis beberapa pengarang. Tentukan entitasnya. Ada berapa entitas di situ? Lumayan banyak. Tiga. Nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, berarti 1, 2, 3. Indikasinya nggak tiga ya? Buku sama perpustakaan. Buku perusahaan mahasiswa. Ya. Buku apa? Anggota? Nama anggota. Berapa aja? Mahasiswa, Tiga apa? perpustakaan, sama buku. ID buku. Buku. Oh, bikin sendiri kayak ini. Judul buku. Perpustakaan sama mahasiswa. Nama Mahasiswa, buku, nomor mahasiswa, perpustakaan, sama buku. buku. Data buku. Apa sih?
entitas kan. Buku-buku. Perpustakaan Buku. masuk. Oke. Berarti ada berapa entitasnya itu? Ya, 3 ya? 3. Oke. Dari 3 entitas itu, atributnya apa saja entitas anggota. anggota? Oh, entitas anggota. Ada punya atribut berapa? Ada 3. Apa saja? Nama, nomor, mahasiswa. 3. Oke. Nama siswa Kemudian atribut buku ada berapa? Ada nomor 2, ID peminjam 5 kayaknya. ada banyak Pak, data Nomor buku, ID peminjam, data 1, 2, 3, 4, 5. Ada peminjam. 5. nomor buku. Nomor 1, 2, Nomor. buku, Terus apa lagi? 5. Judul. nomor buku, judul Judul, buku, pengarang, penerbit dan Oke. terbit. ya penerbit, pengarang, Udah ini aja. tahun buku, tahun terbit, Apa lagi? Penerbit sudah. Tahun Sudah itu aja, terbit Pak. sudah. Apa lagi? Ini jumlah ini. Kemudian relasinya mana relasinya? Ada berapa relasi? Ada sama ada mendaftar. 2, 2. Apa aja? Mendaftar, meminjam, meminjam, mendaftar. Meminjam. Sama apa? Mendaftar. mendaftar, Mendaftar. 2 aja. Ya 2 berarti, Pak. 2 saja atau sebanyak-banyak. Baik. Tadi kan relasi itu between entities gitu ya. Jadi relasi itu muncul karena 2 entitas ya. Ya. Sekarang relasi mendaftar tadi entitas mana aja yang terhubung? Anggota. perpustakaan dan mahasiswa, dan buku. Mahasiswa dan buku. Ya. Masa mahasiswa mendaftar buku? Perpustakaan. Nah, Perpustakaan. perpustakaan. Perpustakaan, Ya, mahasiswa mendaftar perpustakaan. Terus meminjam Buku mahasiswa. Buku mahasiswa. buku dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan buku gitu ya, diurut ya. Jadi Ya. gunakan kalimat bahasa Indonesia ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kayaknya kurang 1 deh. Apa relasinya? Iya, kayaknya kurang 1 deh. Hah? Bentar. Sekarang kita urut ya. Jadi kan relasi itu muncul di antara 2 entitas, ya. Di antara 2 entitas. Nah, entitasnya ini ada 3, berarti masing-masing kan berhubungan. Buku perpustakaan. Masing-masing kan berhubungan. Nah, misalnya mahasiswa dengan fakultas hubungannya adalah mendaftar. Mahasiswa dengan buku hubungannya adalah meminjam. yang Sekarang fakultas atau perpustakaan dengan buku hubungannya apa? Memiliki. Dataannya apa? tempatnya, Iya. Mendata. Dimiliki. Jadi hubungannya adalah bentuk kata kerja gitu ya. Iya, memiliki. Jadi kita paling mudah itu mengidentifikasi relasi adalah kata kerja. Sedangkan entitas itu adalah kata benda. Itu aja prinsipnya ya. Itu, memiliki. Jadi kalau di sini kalau kita identifikasi caranya begitu. Sehingga Anda juga bisa langsung menyusun Siapa? ISD-nya. Baiklah, latihan ketiga agak banyak ini. Panjang. Seperti deskripsi nomor 2, ada beberapa tambahan, yaitu mahasiswa boleh pinjam beberapa buku. 1 buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. 1 buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Semua mahasiswa sangat perlu buku, sehingga tidak ada yang tidak pernah pinjam buku. Ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, tapi ada juga yang tidak pernah dipinjam. 1 buku dapat dimiliki beberapa kopi, tapi untuk kopi yang sama punya 1 nomor buku.
setiap peminjaman dicatat tanggal pinjamnya. Semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat waktu. Tapi berarti ya, ini kita nomor 3 ini kita gambar dulu ya. Nomor 2 tadi digambar ya. Kemudian kita lengkapi ya. Nomor 2 tadi digambar, kita lengkapi. Melengkapinya dengan melihat hasil observasi ini. Yaitu satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Berarti wajib, hubungannya apa? Garisnya tebal ya. Jadi hubungannya itu relasinya garisnya tebal. Atau 2 garis gitu ya. Karena wajib kan. Kemudian ada buku yang sangat laris dipinjam, tapi ada juga yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Berarti ada buku yang 0. Ya, kalau di atas itu satu mahasiswa wajib berarti 1 ya. Hubungannya 1 ke banyak gitu ya. Hubungannya 1 ke banyak. Kalau yang di bawah ini buku ada yang dipinjam, ada yang tidak, maka hubungannya 0 ke banyak. 0 kan, 0 berarti kan ada yang buku tidak pernah dipinjam. Nah, garisnya cuma 1 biasanya gitu ya. Satu buku dapat memiliki beberapa kopi, berarti ini ada apa namanya entitasnya tadi itu ada garis-garis apa titik-titik itu apa putus-putus double gitu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjamnya. Jadi di kolom di relasi meminjam itu ada kolom tanggal pinjamnya, ya tanggal pinjamnya. Kalau berdasarkan ini berarti semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku, berarti tanggal pinjam plus tanggal balik sebenarnya ya, gitu ya. Iya Pak. Jadi gitu. Ada 2 tambahan kolom. Kalau seandainya di sini hasil proses bisnisnya ada denda, maka ditambahkan di situ denda. Ada kolom lagi denda dan seterusnya ya kurang lebih ya. Nah ini ada latihan berikutnya tapi waktunya nggak cukup ya, mau buka puasa ya. Mau buka 16 menit lagi. Ini ada latihannya ya. Nah, jawabannya latihannya kurang lebih sama seperti apa yang kita jawab tadi. Hanya saja di sini ya, seperti ini tadi ya, ada perpustakaan. Di sini kan mestinya ada 3 entitas ya, 3 entitas. Ada mahasiswa mendaftar perpustakaan. Perpustakaan itu memiliki buku gitu ya. Nah ini nggak muncul karena apa? Karena mungkin bisa jadi perpustakaannya tidak ada atributnya gitu ya. Tapi udah benar ya apa yang kita jawab tadi ya. Lebih begitu ya. Kemudian hubungan wajib. Tadi hubungan wajib 1 ke banyak, 0 ke beberapa. Di M itu many ya, N itu number atau beberapa. Ya. Kurang lebih demikian ya. Tanggal pinjamnya, tanggal baliknya belum ada. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini ya. Semoga pertemuan singkat ini bisa bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan dari sini, Mas. Enggak ada ya. Kayaknya. Oke, kita lanjutkan lagi insya Allah pertemuan berikutnya minggu depan. Ya, sampai ketemu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya sorry Pak. Dibuka, Pak. Ya, Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.